Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan mengulas 7 saham blue chip yang rutin bagi dividen mulai naik dan uptrend kembali. Nah, apakah sudah waktunya kita entry kembali di saham-saham ini? Sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan 7 saham blue chip ya yang rutin bagi dividen dan juga sedang terdiskon, kita harus tahu dulu arah market ini akan kemana dari data-data ekonomi baik secara makroekonomi global ataupun berita nasional. Tentunya hal ini penting agar kita memiliki strategi investasi yang lebih baik lagi. Apakah sudah saatnya entry dan juga agresif dalam investasi, atau kita harus hold dan juga tahan cash agar dapat saham di harga yang lebih murah? Nah, kalian bisa melihat perkembangan kebijakan ekonomi di segmen analisa pagi yang akan tayang setiap pagi ya guys ya, sebelum open market di channel Invest Saham. Salah satu dari pemberat IHSG adalah saham Brand yang memiliki market cap besar tapi malah terkena FCA. Maka ketika Brand anjlok 10%, ini akan menjadi pemberat bagi IHSG. Lalu nilai tukar rupiah kita juga sedang melemah ke level 16.300 sehingga berdampak ya terhadap anjloknya IHSG. Ditambah 7 saham blue chip yang akan kita bahas di video ini juga belum naik tinggi guys, dan masih terdiskon di harga murah, sehingga ini bisa menjadi peluang kita guys ya untuk mendapatkan cuan dari capital gain sebesar puluhan persen. Yang pertama adalah saham ASI atau Astra International, di mana Astra International memiliki aset yang cukup besar 460 triliun dengan ekuitas 207 triliun, total sales 81 triliun, net profit margin 7,46 triliun, dan debt to equity ratio di angka 95%. Sedangkan valuasinya ini juga masih sangat murah ya, di mana PBV-nya hanya 0,89 kali dengan PE ratio 6,17 kali. Saham ASI masih cukup tertekan di area terendahnya sepanjang tahun 2024 ini. Turunnya harga ASI setelah dividen final 2024 ini bisa saja menjadi siklus terakhir dari pelemahan Astra International. Secara umum, bisnis ASI masih berjalan normal dengan lini bisnis baru yaitu Astra Auto Power Charging Station untuk mobil EV. Dan juga Astra B-Center yang akan dibangun di IKN bersama dengan investasi dari 12 konglomerasi lainnya dan investor baru dari Uni Emirat Arab. Pendapatan dan profit Astra International ditopang oleh 3 sektor utama. Yang pertama adalah sektor otomotif, yaitu penjualan mobil, motor, dan juga suku cadang, di mana market share dari mobil hybridnya Astra International ini masih yang terbanyak lakunya gitu guys ya. Lalu yang kedua adalah di sektor mining atau pertambangan, termasuk juga penjualan alat berat, kontraktor tambang, pertambangan batu bara, emas, perak, dan juga nikel. Lalu yang ketiga ada sektor finance, ini adalah jasa pembiayaan dan juga asuransi. Harga Astra International sudah sangat tertekan bahkan mendekati level terendahnya di tahun 2020 lalu ya saat pandemi COVID-19. Namun yang menarik, di awal Juni 2024 ini saham Astra terpantau mulai diakumulasi kembali. Jadi dengan valuasi plus harga yang sudah sangat murah dan juga potensi dividen dari Astra di atas 10%, dalam setahun bisa bagi 2 kali dividen guys ya, yaitu dividen final dan juga dividen interim. Jadi apakah saham Astra International sudah sangat menarik untuk diinvestasi? Jika teman-teman setuju, boleh tulis di kolom komentar. Lalu di urutan kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima ada saham-saham big cap perbankan. Ada saham BRI, BNI, Mandiri, dan juga saham BCA. Nah, kalau misalkan kita melihat guys ya, dari rasio fundamental dan juga rasio keuangan saham-saham big cap perbankan ini, tentu saja aset terbesar dimiliki oleh saham BMRI atau Bank Mandiri sebesar 2.163 triliun, tapi ekuitas, sales, NPM, NIM, ROE ini yang terbesar adalah BBRI. Ya guys ya, dengan ekuitas 293 triliun disusul oleh BCA ya, ekuitasnya 227 triliun. Lalu sales juga terbesar masih BRI di angka 62 triliun, NPM 15,89 triliun. NPM itu adalah net profit margin. Sedangkan NIM adalah net interest margin di angka 6,59%. BRI juga menjadi yang terbesar, disusul oleh BCA dengan NIM sebesar 6,50%. Sedangkan return on equity atau ROE juga yang terbesar masih BRI
BRI ya 23,28%, di mana ROE terbesar kedua adalah BCA 21,90% dan Mandiri 21,52%. Namun ya guys ya, Bank BRI ini menjadi saham big banks yang rasio NPL atau non performing loan-nya itu terbesar juga di angka 3,27%. Jadi resiko dari kredit macetnya itu paling besar di saham BRI. Sedangkan NPL terendah ada di saham Mandiri yaitu sebesar 1,2%. Penurunan harga saham BRI juga menjadi yang terbesar guys ya, di angka 33% ya. Jadi BRI anjloknya ini paling dalam 33%. Lalu disusul oleh BNI yang anjlok 30%, Bank Mandiri anjlok 26%, sedangkan BCA hanya turun 15% saja sepanjang bulan Mei lalu. Harga saham Big Banks ini turun cukup dalam ya guys ya di bulan Mei 2024 dengan koreksi yang cukup bervariasi. Turunnya saham Big Banks di bulan Mei 2024 diakibatkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah sell in Mei, di mana bulan Mei-nya sudah berakhir ya guys ya. Jadi seharusnya di bulan Juni ini sudah bisa rebound lagi. Lalu yang kedua adalah rupiah yang masih melemah, di mana hal ini masih berlangsung ya karena pelemahan ekonomi dan juga menguatnya indeks dolar atau DXY. Lalu yang ketiga adalah suku bunga ini masih tinggi, di mana tingkat inflasi belum mencapai target The Fed, di mana target The Fed di angka 2% untuk inflasinya. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan guys ya, beberapa kebijakan global, maka saya melihat potensi adanya bullish reversal saham perbankan ini tidak akan lama lagi. Jadi sebentar lagi saham-saham Big Banks bisa naik lagi guys ya. Hal ini juga mengacu terhadap analisa yang kita lakukan di segmen analisa pagi di channel Invest Saham yang bisa teman-teman lihat juga guys ya di video yang sudah kita upload. Yang keenam ada saham TLKM atau PT Telkom Indonesia Persero Tbk, di mana Telkom memiliki aset 288 triliun dengan ekuitas 141 triliun, salesnya 37 triliun dengan net profit margin 6 triliunan. Sedangkan debt to equity ratio di angka 87%, PBV 2,12 kali dengan PE ratio 12,44 kali. Saham Telkom juga sempat tertekan karena adanya peresmian Starlink yang mulai beroperasi di Indonesia, yang tentu saja hal ini menjadi pesaing berat bagi penyedia internet lokal seperti Telkom, Indosat, dan juga XL. Harga saham Telkom sempat turun 35%, namun di beberapa hari terakhir mulai terlihat adanya tanda-tanda rebound dengan kenaikan 13% dan juga akumulasi besar. Jadi apakah Telkom sudah mulai menarik untuk kita masuk lagi dan juga investasi jangka panjang? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Lalu yang ketujuh ada saham SMGR, di mana asetnya 81 triliun dengan ekuitas 43 triliun, salesnya 8,38 triliun dengan net profit margin 471 miliar. Debt to equity ratio 74%, PBV di angka 0,60 kali dengan PE ratio 14 kali. Saham SMGR juga sudah anjlok 73% dalam kurun waktu 3 tahun. Teman-teman bisa lihat guys ya dari chartnya, di mana di tahun 2021 itu mencapai harga 12.950, tapi di tahun 2024 area terendahnya di 3.400-an. Hal ini terjadi karena harga batu bara itu sempat naik tinggi di tahun 2022 dan juga produksi semen yang oversupply tidak terserap oleh market. Namun di awal Juni 2024 saham SMGR tiba-tiba melesat 17% dari harga terendahnya di 3.400 ya menuju ke 3.900-an dan juga disertai dengan adanya akumulasi besar. Apakah ini menunjukkan SMGR sudah sangat murah dan juga layak untuk diakumulasi kembali? Nah, teman-teman pastinya punya pendapat ya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kita sudah bahas ya guys ya 7 saham blue chip yang rutin bagi dividen, yang mana memang harganya ini masih cukup tertekan. Tapi jika berhasil bangkit kembali, maka potensi cuan dari capital gain-nya ini bisa profit hingga puluhan persen. Jadi saham mana nih yang teman-teman sudah koleksi atau mungkin masih floating loss? Boleh tulis di kolom komentar guys ya. Kita sudah bahas Astra International, Telkom, SMGR, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga Bank BCA. Kalau misal teman-teman punya pendapat lain ya tulis aja di kolom komentar. Begitupun juga teman-teman jika punya requestan ya guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.